GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Ketemu lagi, saya Adit, Production Manager GG Media Bali. Di episode kali ini saya kedatangan tamu yang spesial juga, karena ini yang kedua kalinya beliau kita podcast di GG Podcast ini. Sebelumnya beliau itu sudah pernah podcast di GG Podcast kurang lebih di bulan Agustus tahun 2021, tepatnya di episode ke-8. Jadi kita sekarang mau membahas tentang pendidikan, soal kurikulum baru, soal masalah pendaftaran peserta didik baru, ya yang memang perlu orang tua yang ada di rumah ini paham bagaimana nanti menyekolahkan anak-anaknya, karena ini udah mau masuk ke tahun ajaran baru. Langsung saja kita kedatangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Bapak Dr. Andes Anak Agung Gede Wiratama, MAG. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore menjelang petang, GG Podcast, para pendengar GG Podcast dimanapun Anda berada. Pak Agung, 2 kali ya sudah kesini Pak Agung ya. Ini yang kedua kali dengan jabatan yang berbeda. Baru. Nah jadi kemarin kalau nggak salah Pak Agung masih jadi kepala bidang SMP ya. Benar. Sekarang sudah jadi kepala dinas ya Pak Agung. Luar biasa. Dari sejak kapan Pak Agung jadi kepala dinas? 25 Januari 2022. Oh berarti baru ya. Baru. Gimana Pak Agung? Kan pada saat Pak Agung jadi kadis ya, ini kan juga masih ada masa transisi dari pandemi yang kita dulu sekolah daring, terus sekarang sudah sekolah tatap muka. Ada ini nggak? Ada kesulitan tersendiri nggak untuk? Sebetulnya sih kesulitan tidak, tapi kita tidak boleh lengah. Pandemi itu kan masih ada. Betul. Jadi protokol kesehatan ini memang wanti-wanti kita sampaikan kepada kepala satuan pendidikan, agar disampaikan kepada anak-anak, siswa termasuk orang tua agar tetap menjaga protokol kesehatan itu. Kalau sekarang berarti sudah 100% Pak? Sudah. Semuanya sudah tatap muka ya? Semua sudah tatap muka. Nah gini Pak Agung, kan kemarin itu kalau nggak salah Menteri Pendidikan ya, Menteri Nadiem ya, itu buat sebuah program kurikulum baru kan, kalau nggak salah namanya IKM ya Pak Agung. Itu IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Betul. Nah banyak yang orang tua masih belum paham tentang sistem dari IKM ini. Itu mungkin Pak Agung bisa jelaskan gimana Pak Agung? Ya, sebetulnya ini adalah merdeka belajar sebetulnya. Jadi IKM ini adalah implementasi kurikulum merdeka, dan ini sudah dicoba yang pertama dari tahun lalu. Kita siswa kepala sekolah kita mengikuti seleksi program sekolah penggerak namanya. Jadi baik itu PAUD, baik itu SD, SMP, nah ini termasuk SMA, SMK dan SLB, semuanya mendapat hak yang sama untuk mengikuti seleksi. Tapi dengan seleksi yang begitu ketat, banyaklah yang berguguran seperti daun-daun keringnya. Dan karena seleksinya sangat ketat, ya dengan tingkat kesulitan yang lumayan tinggi, sehingga kita yang di SMP lolos ada 4, tetapi karena ada jatahnya 2, sehingga nilai yang tertinggi nomor 1 dan nomor 2 saja yang bisa lolos. Jadi yang lolos malah swasta. Malah kebanyakan swasta. Jadi negerinya gugur. Negerinya malah kebanyakan ya, itu. Yang lolos angkatan pertama itu adalah SMPK 1 Harapan dan SMP Bintang Persada. Mungkin baru mendengar. Iya, kalau Harapan saya sudah mendengar. Persada yang saya yang dari tidak pernah kedengaran menjadi kedengaran tingkat nasional. Berarti bisa dikatakan banyak yang sebenarnya sekolah-sekolah yang dulu tidak begitu dilirik ya. Karena ada sistem baru ini malah kelihatan sekarang. Sekarang. Jadi yang PSP angkatan kedua itu negerinya lolos 2, swastanya lolos 5. Salah satunya adalah SMP Negeri 10
SMP Negeri 13. SMP 13 ini baru menamatkan. Kalau bilang sumur jagung lah. Baru ada kan SMP Baru 13? ada. Jadi baru tamat sekarang anaknya. Baru tamat 3 sekarang. tahun ya. Mengalahkan yang lain. Dia malah sekarang yang lulus ya. Ya, yang lulus program sekolah penggerak Penggerak angkatan kedua. Dan ini akan dibina dari kementerian. Oke. Yang swastanya Dwi Jendra, SMP Albana, Albana, ya. Tunas Harapan Jaya, SMP CIS, Cis. SMP Harapan Mulia. Oke, Jadi swastanya ada 5, Nah, negerinya ada 2. Wah, hebat ya. Malah sekarang ya banyak swasta-swasta yang sekarang mulai Iya, kelihatan ya. karena Ini ya. mereka kan ada dana juga dari yayasan, belum memungut biaya uang SPP. Nah, ini yang dipergunakan untuk peningkatan mutu. Sekarang sekolah-sekolah ini berlomba-lomba untuk peningkatan mutu. Untuk nilai jual lah begitu, promosi secara tidak langsung. Nah, jadi kita berharap semua sekolah-sekolah ini bisa bersaing dengan dengan sebaik-baiknya, baik itu negeri maupun swasta. Dan karena sudah berhasil di angkatan 1, ini dikejar oleh kementerian bagi yang mau ingin ikut secara mandiri. Nah, ini dipersilahkan. Oh gitu. Oke. Walaupun nanti dia pilihan nanti itu ada 3 pilihan di situ, ya, masih menggunakan K13, tetapi dia menggunakan proyeknya K22. Artinya kurikulum baru, kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, itu berubah. Artinya berubah dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Dan yang ketiga ini yang sudah melaksanakan program kurikulum merdeka, yaitu PSP, program sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, ini dan ini juga dinilai, tidak hanya asal milih. Saya mau pilih nomor 2, saya mau pilih nomor 3. Ini ada seleksi lagi, dicek dapodeknya, nah, dicek kemarin kuesionernya. Bisa jadi nanti dia pilih nomor 2, bisa jadi nanti SK-nya datang nomor 1. Iya. Dia pilih nomor 1, bisa jadi nomor 2 SK. Ini di SK-kan dari kementerian. Langsung dari Ya, kementerian. jadi yang di Denpasar yang ikut kurikulum merdeka secara mandiri kurang lebih sudah 75%-an lah. 75%. Ya, ini yang tertinggi kita. Sudah hampir semua ya. Hampir semua. Nah, kalau ini Pak Agung, kalau seperti zaman saya sekolah dulu kan banyak nih kurikulum yang cukup berubah. Bahkan saya pun mengalami transisi waktu dari kurikulum 94 habis itu ke kurikulum KBK kalau nggak salah, yang berbasis kompetensi. Perbedaannya apa Pak Agung dengan kurikulum sebelumnya dengan IKM, terutama dalam pola pengajaran dan pembelajaran terhadap murid-muridnya sendiri? Jadi untuk IKM ini pemberdayaan, mahasiswa ini diberdayakan. Ya, jadi siswa untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di mana-mana saja nanti dia mencari ilmu, mencari tambahan ilmu. Ibu bapak guru juga dituntut juga aktif, lebih proaktif dan inovatif. Guru harus belajar terus juga. Jadi dua-duanya harus belajar. Harus lebih kreatif juga. Harus lebih kreatif, enggak seperti dulu. Baru sampai di mana anak-anak kemarin sampai di sana. Enggak zaman lagi. Kalau dulu kan kayak didikte ya Pak. Iya, didikte dengan pola metode pelajaran yang ada ya. Iya, kalau sekarang seperti orang ngajar kuliah. Kuliah. Berarti katakanlah dari SD ya. Dari TK. Dari TK malah. Iya, dari PAUD, dari PAUD. Dia udah belajar bahwa murid itu sudah diarahkan sesuai dengan minatnya. Minat dan bakatnya. Jadi kami sarankan kepada orang tua, lihatlah potensi anak, di mana sih potensi anak ini. Setuju saya. Jadi kalau anak ini potensinya di seni, sebenarnya dia melukis, apa yang seni, jangan dipaksa kok harus ke teknik. Betul. Jadi jangan dipaksa sesuai keinginan orang tua. Benar. Nah, karena dengan kurikulum merdeka ini anak-anak dimungkinkan untuk memilih. Untuk memilih bakat dan minatnya kemana. Dan inilah yang akan digembleng oleh ibu bapak guru sehingga dia akan menjadi orang-orang yang
talenta multi talenta lah gitu. Talenta, benar. Multi talenta. Kalau memang anak ini bakatnya di musik, ya ke musik diajarkan lebih banyak. Betul. Nah, jadi tidak semua harus diajarkan sama dia. Jadi mana bakat yang terpendam ini akan keluar semua. Nah, seperti kemarin juga anak-anak kita luar biasa. Kemarin ada pembuatan lilin yang berasal dari herbal. Nah, jadi herbal. Ada yang rasa buah, ada yang rasa bunga untuk. Ternyata anak-anak kita pinter. Dia baru diajarkan, dia pasarkan di IG, di Facebooknya. Malah dapat duit dia banyak. Padahal dia SMP, Pak. SMP kemarin. Nah, kemarin ya artinya proyek-proyeknya dia diajar, malah dia bisa wirausaha jadinya. Anak-anak ini pintar, kreatif. Cuma kemarin pesanan tidak bisa semuanya dipenuhi. Benar. Karena apa? Di packingnya kalah dia. Di packingnya. Ya, packingnya dia buat sendiri. Buat sendiri bagus dan harganya murah. Anak-anak kan ini tumbuh wirausaha. Akan tumbuh wirausaha muda dari kecil sudah ini. Jiwa wirausahanya Sudah. Inilah perbedaan daripada K13 kemarin. Benar. Jadi yang betul-betul tidak dipaksa itu, yang mau ikut proyek ini atau proyek ini yang mana. Dan di sini ibu bapak gurunya tidak bisa sendiri. Ada kolaborasi lintas mapel. Ya bisa matematika, bisa guru BK di situ ikut. Nah, kalau dulu umpamanya ini kan pelajaran IPA nih. Kan guru IPA aja. Ini enggak sekarang. Ini lintas mapel. Lintas, jadi sama-sama saling bersinergi. Bersinergi. Kolaborasi. Iya, kalau adanya kolaborasi. Nah, makanya di sini ibu bapak guru ya dipaksa dengan sukarela untuk belajar lah, menambah ilmu. Benar. Dan dia juga paham dengan katakanlah dengan teknologi pun dia juga harus. Benar ya. Jadi guru-guru sekarang kita akui harus melek IT lah. Harus melek. Suka enggak suka ya. Ya karena kita melihat dan ini sudah bergeser. Kalau mungkin zaman saya waktu itu cleaning datang, wesel nih Pak Pos, tahu atau tin. Benar. Kalau sekarang kirim uang, chat langsung uang elektronik sudah di HP, kan sudah ada pergeseran. Mau tidak mau kita tidak boleh menutup mata. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Mungkin sekarang juga teller di bank ini sudah berkurang. Ada tarik dan setor ATM, tidak perlu ke teller lagi, ngantri lagi. Ya contoh kayak kemarin waktu daring ya Pak. Itu kan guru juga dituntut harus tahu teknologi. Yang ada aplikasi daring itu. Harus tahu dia. Ya suka tidak suka, kalau gitu tidak bisa ngajar dia. Nah, kalau IKM sini sendiri kan sudah berjalan ya Pak ya. Seperti Pak Agung bilang 75% sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Denpasar khususnya ya. Itu berarti kan bisa dikatakan orang tua sekarang tuh tidak perlu lagi harus mencarikan sekolah yang ya menurut dia favorit gitu Pak ya. Katakanlah sekolah mana aja sekarang sudah anggaplah hampir sama dengan sama. Jadi di tahun ajaran 2022-2023 ini itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sekarang sekolah itu sedang menyiapkan materi, ada workshop. Jadi menyiapkan materi apa? Karena tiap-tiap sekolah memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri, tidak sama. Walaupun nanti satu kecamatan, satu gugus pasti akan berbeda, tidak sama. Tergantung dari inovasi dan kreativitas kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya, nggak sama nanti. Nah, nanti begitu proyeknya nanti itu kan ada proyek ya. Ada proyek yang harus diselesaikan dalam setahun, itu ada 3. Mungkin di genapnya itu 1, diganjilnya nanti itu 2. Jadi setahun ada 3, sekitar 20%-an lah kurang lebih. Jadi kami sarankan kepada orang tua pinter-pinter memilih sekolah. Sekarang nggak ada sekolah favorit, semuanya favorit. Semuanya favorit. Apalagi kalau bisa carilah sekolah yang binaan kementerian. Kalau tidak dapat yang kebinaan kementerian, yang mandiri. Nah, jadi pinter-pinter harus cari sekolah sekarang, baik negeri maupun swasta itu sama.
Jadi nggak ngikuti kayak saya dulu orang tuanya sekolah di SMP ini, anaknya harus juga di situ. Enggak. Nah, contoh seperti kemarin, kenapa kita bisa melihat dari 2.500 yang seleksi guru, dipilih 20 orang seluruh Indonesia, itu akan dikirim belajar ke Singapura. Salah satunya guru kita swasta loh. Swasta yang lolos. Nah, ini kan udah mulai bergeser, jadi nggak sama seperti ekspektasi orang-orang tua dulu. Iya. Jadi saya mau sekolahkan anak saya di sekolah SMP A yang favorit dulu, karena kakaknya dulu di situ. Terus kakaknya yang nomor 2 di situ, adiknya yang nomor 3 harus di situ. Nggak sama, nggak zaman sekarang. Nggak zaman. Jadi sekolah yang memang benar di situ aman, nyaman. Nah, ini anak bisa belajar dengan baik dan mengembangkan talenta yang ada pada dirinya. Sesuai dengan passion dia sendiri. Passion, betul. Ya, benar. Kalau anak itu senang fashion atau senang kecantikan, jangan dipaksa untuk orang olahraga. Ya kan keliru nanti bertolak belakang. Carilah di mana yang ada fashionnya, di mana yang ada desainernya nih. Yang mana itu. Ya ini harus digali dan dibuka di web sekolahnya sekarang. Nah, kalau untuk IKM ini Pak, dampak-dampak positifnya kan seperti tadi yang Pak bilang, kayak dia menciptakan lilin herbal. Apalagi Pak, mungkin selain itu mungkin ada banyak. Yang lebih luar biasa. Ini ada yang proyeknya sedang jalan, ini pembuatan pembangkit listrik sekarang. Pembangkit listrik. Iya, jadi anak-anak kita ada pembangkit listrik yang berasal dari air nanti. Ini sedang dibuat ini. Iya. Ya, jadi masing-masing sekolah itu akan berbeda proyeknya. Disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Contohnya nanti yang lingkungannya dekat laut, pasti proyeknya pasti berkaitan dengan bahari. Lingkungan. Tak mungkin dia buat nanti di situ bercocok tanam atau nanam padi. Sampai saya pernah dengar juga, kalau nggak salah saya baca di mana itu, ada yang bikin aplikasi kalau nggak salah Pak ya. Betul. Aplikasi gimana itu Pak? Nah, jadi ada sekolah swasta kita yang sudah menciptakan aplikasi bersinergi untuk kepada orang tua. Jadi jam 5 pagi anaknya disuruh bangun absen dulu dari rumah. Dengan absen berarti dia harus masuk benar. Nah, jangan tidak sampai di situ, guru yang mengajar pun harus absen jam 5 pagi absen. Begitu nanti sampai di sekolah, anak Anda sudah sampai di sekolah dengan selamat. Jadi orang tua, anak saya betul sekolah. Benar. Gurunya juga gitu. Begitu masuk, gurunya sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Guru IPA sudah berada di sekolah. Nah, jadi kepala sekolah tahu, gurunya masuk. Anak ini masuk. Nah, kalau anak ini tidak masuk 15 menit pasti akan dikirim ke HP orang tua. Langsung dikonfirmasi. Konfirmasi. Mohon maaf, Ibu A, anak Ibu 15 menit sudah berjalan pelajaran, belum ada di sekolah. Mohon konfirmasinya. Kadang-kadang orang tua kan ada lupa. Anak saya sedang sakit, lupa karena sibuk. Maaf Pak, anak saya sedang sakit. Mohon maaf Pak, saya izin anak saya hari ini ada upacara. Nah, jadi kadang-kadang orang tua lupa ngirim surat, nanti bisa dikonfirmasi sehingga nanti bisa dikasih izin. Dan begitu pula nanti di hasil ulangan, apakah anak itu buat tugas maupun tidak, dan hasil nilainya langsung dikirim ke HP orang tua. Jadi orang tua selalu update ya. Update. Jadi perkembangan anaknya di sekolah diupdate. Ini diciptakan aplikasi oleh teman kita, kepala sekolah kita, swasta loh ini. Swasta ya. Ya, tapi saya tidak boleh sebutkan. Iya, betul. Ada swasta biar tidak ada kecemburuan. Benar. Ini disediakan oleh swasta dan kami juga sudah minta itu aplikasi biar bisa dipakai untuk seluruh kota Denpasar. Jadi percontohan. Nanti kita mungkin pakai negeri dulu, setelah negerinya jalan mungkin bisa kita pakai di sekolah di kota Denpasar. Karena ini mengurangi paperless loh. Benar Pak. Mama. Jadi tidak perlu nyetak rapot, tidak perlu nulis rapot ibu bapak gurunya. Elektronik ya. Serba elektronik. Nanti yang nyetak itu nilainya adalah orang tuanya di rumah. Ya, langsung nanti ada barcode, sudah ada tanda tangan dari kepala sekolah, nilainya segini. Silakan orang tua menyetak. Jadi kan mengurangi. Benar. Mengurangi biaya, mengurangi kos operasional dan segala macam, bahkan
efisiensi waktu kan Iya. untuk murid dan orang tuanya sendiri. Dan kalau kami jaga nanti kalau memang ini bisa kita terapkan, kita gampang ngecek gurunya ngajar enggak. Kita klik SMP berapa, tak ada enggak gurunya. Nah, Oke. supaya nanti di penilaian kinerja kepala sekolah maupun guru nggak ewoh pakai ewoh. Betul. Oh jam segini ibu ndak ada. Benar. Nah, jadi kepala sekolah kan bisa langsung menilai. Iya. Dari rumah pun dia bisa kok. Bisa. Klik lihat, oh guru saya ngajar. Oh ini nggak masuk. Apa ya? Kok nggak ada konfirmasi nggak masuk? Ya walaupun kepala sekolah nggak ada di tempat, Dia bisa ngecek dari mana bisa aja. ngecek kan? dari mana aja bisa. Benar. Hanya dengan satu HP ya. Iya betul. Keren berarti IKM nih Pak ya. Ya inilah yang perlu diketahui sama orang tua di rumah ini yang sekarang apalagi mau nyari sekolah buat anaknya Pak. Iya, jadi tidak sama. Jadi kami sarankan bagi yang memiliki dana, Mm-mm. artinya sekolahkanlah di swasta. Karena di swasta kita sudah komunikasi dengan sekolah swasta karena masih dalam pandemi. Jangan menaikkan uang bangunan, uang SPP. Nah, syukurlah mereka masih komitmen. Bahkan ada yang menurunkan sampai 25-35%. Nah, Oh, gitu ya. Nggih, kita udah komunikasi dengan rekan-rekan BMPS. Dan yang menaungi sekolah swasta kan ini BMPS. BMPS ya. Nah, jadi kita sudah berkomunikasi sehingga nanti mereka tidak boleh menutup. Setelah pengumuman 3 hari kemudian baru mereka boleh menutup. Jadi orang tua yang tidak dapat di sekolah negeri ini bisa sekolah di swasta. Bisa di- Karena yang tamat sekarang di negeri SD kita adalah 13.751. 13 ribuan. Yang KK Denpasar aja 9.624. Yang luar Denpasar 4.127. Yang diterima 5.320. Jadi 8.441 enggak diterima Tak diterima. di negeri nanti. Oh gitu. Ini ke swasta. Jangan khawatir, swasta kita ini luar biasa sekarang. Nah, Jadi Pak, nggak sama seperti yang dulu-dulu. kalau tadi Bapak bilang yang diterima hanya 5.000. Iya. Itu masalah teknis nilainya kurang atau memang daya tampung Pak? Karena daya tampungnya nggak mampu kan. Daya tampung Sudah ya? maksimal. Iya. Sudah maksimal sekali nggak mampu. Dari 15 sekolah yang ada di Kota Denpasar negerinya ada tambah 1 yang SMP 15 juga kita sudah fungsikan. Kita pinjam dulu di SMP Negeri 2 karena baru ada pemenang tender. Mudah-mudahan nanti di bulan depan sudah bisa jalan. Jalan ya. Desember sudah selesai. Selesai. Dan di tahun semester kedua mereka sudah bisa di gedung baru. Jadi dititip 1 semester dulu Pak. Iya, SMP 2 benar. Pak ya. Nggih. Jadi dari 15 sekolah itu hanya bisa 5.320. Itu udah maksimal sekali nggak bisa. Iya. Kalau soal PPDB Pak, penerimaan peserta didik baru ya, ini dimulainya tanggal berapa Pak kalau untuk Denpasar? Kita mulai tanggal 20 untuk prestasi, 20-21 itu pendaftaran prestasi dari pukul 9 sampai pukul 15. Iya. Terus perpindahan orang tua, afirmasi, afirmasi ini miskin. Miskin ya. Ya, itu mulai pendaftaran tanggal 23 sampai 24. Untuk sonasi, nah ini ada 2, sonasi umum dampak COVID. Karena kita masih ada dampak COVID yang kita masih tidak kita hapus karena kita masih merasakan ya orang tua juga kita artinya ekonomi ini baru merangkak, belum berlari lah begitu. Iya. Seperti orang mau berjalan baru mau merangkak. Baru mau merangkak. Jadi kami masih mencantumkan untuk yang miskin, untuk yang dampak COVID ini 8%. 8%. Ya, 8%. Untuk sonasi umum itu 50%. 50%. Jadi itu tanggal 25 sampai 27, Sabtu dan Senin itu. Sampai Senin. Dan ini yang terbaru. Sonasi bina lingkungan. Jadi bina lingkungan boleh mendaftar hanya 1 sekolah yang terdekat dengan rumah. Rumahnya. Jadi kalau yang sonasi umum itu sonasinya berdasarkan desa kelurahan. Nah contoh, kalau daerah Gajah Mada itu sonasinya ke SMP 10. SMP 10 ya. Wangayo Cloud. Itu ke SMP 10. Iya. Nah, SMP 10 kalau kita pakai jarak di bina lingkungan kan udah nggak masuk itu. Udah masuk benar. Nah, sedangkan dia kalau mendaftar ke SMP 1 kan lebih dekat. Benar. Nah, Jamada
berapa meter sih? Iya, tinggal jalan kaki pun juga sampai. Nggak bisa. Nah, jika di Bina Lingkungan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 31. Nah, ini jarak terdekat. Jarak terdekat ya. Artinya Yang paling dekat. yang paling dekat, sekolah yang paling dekat. Hanya boleh milih satu. Milih satu. Milih satu sekolah. Jadi inilah yang perbedaan daripada tahun lalu. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama ya. Sama, tidak ada perubahan. Kalau zonasi umum berdasarkan kelurahan dan kecamatan Pak ya? Kelurahan ya. Kelurahan, desa kelurahan. Kelurahan ya. Kalau dulu dampak Covid-nya 20%. Mm-mm. Zonasi umumnya 50%. Sekarang kita pecah karena Covid-nya sudah mereda sedikit, dampak Covid-nya kita turuni 8%. 8% ya Pak ya. Nah, yang 12% ini adalah zonasi Bina Lingkungan dengan seleksi jarak terdekat. Nah, kami sarankan orang tua pinter-pinter dan dengan cermat nanti pada waktu pendaftaran dalam menentukan titik koordinat lokasi rumah harus dengan cermat. Jangan nanti setelah nanti diseleksi atau diverifikasi oleh operator, wah bukan di situ rumah saya, di sini. Nah, ini salahnya nanti di orang tua, bukan di operator. Karena yang menentukan titik koordinatnya adalah orang tua. Ya, jadi kami sarankan kepada orang tua agar pintar-pintar nanti dalam hal menentukan titik koordinat di Bina Lingkungan ini. Karena satu senti pun selisihnya itu juga akan ya, mempengaruhi. Benar sih, benar. Akan mempengaruhi. Kalau ini Pak sekarang, ini kan soal soal kakak nih Pak. Kalau orang mau daftar sekolah nih, misalnya orang tua yang anaknya ternyata dia bukan kakak kota Denpasar. Nah, tapi dia penduduk Bali ya, tinggal di Bali. Maksudnya penduduk Bali memang warga Bali, KTP-nya mungkin dia kabupatennya lain. Nah, kalau dia sekarang tinggalnya ada di Denpasar tapi kakaknya bukan Denpasar, itu solusinya gimana Pak? Ini ada 3 untuk PPDB pendaftaran. Gitu. Iya, ada 3. Yang kakak Denpasar, sekolahnya di Denpasar. Nah, kan udah pasti deh. Udah pasti. Sekolah Denpasar, kakaknya luar Denpasar, bisa ikut PPDB. Tetapi di mana? Di prestasi. Jalur prestasi masih boleh kita buka luang, masih ada. Kita tidak menutup karena ini kan Indonesia. Kita tidak menutup, tetapi kalau zonasi umum dampak Covid, Bina Lingkungan itu wajib kakaknya miskin lagi satu, wajib kakak Denpasar. Terus kakak Denpasar, sekolahnya luar Denpasar. Nah, ini kan kita harus akomodir karena kakaknya Denpasar. Contoh Padang Sambian. Nah, perbatasan kan antara Kerobokan dengan ya, terus dikit udah Badung. Badung kan, Padang Sambian dengan Kerobokan. Nah, SD-nya bisa di situ. Ya kalau dibawa ke Padang Sambian jauh dia. Ya. Apalagi dibawa ke desanya lagi, lebih jauh sekolahnya. Ya, jadi lebih dekat dia sekolah di Badung. Benar. Nah, ini kita akomodir kakak Denpasar, sekolahnya di luar Denpasar. Nah, contoh di Tohpati, kakaknya Denpasar. Terus sekolahnya kan di Batu Bulan Gianyar ya. Oh, itu diakomodir Pak ya? Kita akomodir. Ada 3 yang kita akomodir. Kakak Denpasar, sekolah di Denpasar. Kakak Denpasar, sekolahnya luar Denpasar. Kakak luar Denpasar, sekolahnya di Denpasar. Iya sih. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Kita akomodir. Tetap ada solusi dari masalah ini Pak ya. Nah, kalau dulu nih Pak kan sempet nih ada banyak nih gosip atau saya gosip apa ya, tapi banyak sih yang cerita kalau dulu tuh mendaftar sekolah harus lewat Kaleng Pak. Iya, karena dulu kan pandemi Covid. Jadi karena pandemi Covid, orang tidak boleh ke sekolah, guru pun tidak ada yang masuk juga. Ya kan, belajar daring. Betul. Nah, jadi biar lebih dekat. Untuk mendekatkan dengan daftarlah di Kaleng. Tapi sekarang daftarnya di sekolah, boleh datang ke sekolah langsung, ya. Atau lewat online. Nah, tapi tetap kita libatkan Kaleng. Ya, tetap kita akomodir, kita komunikasi. Bener nggak nih penduduknya di sini? Jadi kita cek
dengan kaleng juga. Tetapi orang tua atau ibu bapak bisa daftar online langsung atau datang langsung ke sekolah. Datang ke sekolah bisa. Ya. Ya katakanlah bagi orang yang ya maaf ada orang tua yang tidak Sibuk mungkin atau bisa. mungkin dia nggak ngerti tentang aplikasi Iya. online itu, dia bisa datang ke sekolah. Bisa datang ya? ke sekolah. Oke. Yang untuk yang SD. Untuk yang SD ya. Iya. Kalau Tapi yang SMP wajib online. wajib online SMP. Wajib online. Oke. Kalau tidak tahu, kami sudah menyiapkan jadi seperti humas lah begitu di masing-masing. Mau bertanya, mau bagaimana, gimana caranya mendaftar di masing-masing sekolah ada ya. di SMP negeri kita. Di dinas pun kita siapkan kok, posko lah. Posko ya. Siapkan posko, kan tidak semua orang atau warga kita yang sama pengetahuannya. Betul. Juga nanti kalau tidak ngerti bisa datang ke sekolah SD-nya. Jadi jauh-jauh hari lah dulu menginformasikan, tolong dibantu saya daftarkan. Udah kita wanti-wanti juga kepala sekolah agar membantu jadi warga kita atau orang tua yang tidak mampu dan tidak tahu tentang IT. Ya. Jadi ada banyak saluran. Mau datang ke sekolah, minta bantuan di sekolah aslinya, asalnya. Mau tanya ke 15 sekolah negeri, mau tanya ke Dikpora, kita siapkan posko. Jadi nggak usah khawatir untuk tidak mendapatkan informasi soal PPDB. Oh, siap. Ya? Aman. Ya? Kita siapkan posko, Pak. Nah, kalau ini terakhir Pak, kalau misalnya orang luar daerah nih Pak, kan banyak nih pendatang baru, Ya. yang dia mau nggak mau, misalnya dia dipindah kerja, anaknya langsung harus nyari sekolah di sini. Nah itu dia harus ber-KTP Bali atau Denpasar dulu, apa pakai surat domisili bisa Pak? Oh, tidak. Kalau perpindahan tugas orang tua sudah diatur di Permendikbud itu. Sudah ada ya Pak? Oh, langsung gitu kok. Langsung bisa Langsung. Tinggal dia melapor ke Kaleng dan ke camat, nanti dia akan membuat penduduk non permanen. Nah, dan dengan surat tugas itu dia sudah bisa langsung mendaftar. Kalau yang SMP tetaplah online dia daftarnya Online, ya. betul. Nanti jalurnya adalah di perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas. Jalur itu Pak ya tadi. Iya. Jadi daftarnya tanggal 23 sampai 24 Juni. 4 Juni. Dan seleksinya nanti tanggal 25. Hmm. Sehari kemudian sudah kita seleksi. Ada pengumuman lulus dan tidak. Iya. Dan kami harapkan orang tua tolong ini nanti jangan salah milih. Jangan salah milih ya. Ya, jangan salah milih. Artinya begini. Contoh banyak. Ada nanti di sekolah A, semua mau ke sekolah A, kan ada kuotanya. Iya benar. Ya kalau nanti melebihi kuota kan diseleksi. Iya. Apa seleksinya? Nilai rapor. Habis itu umur yang paling tua. Nah, ya kalau yang paling muda nanti kan bisa terpental. Nah, Iya, makanya benar. hati-hati dalam memilih karena ada kuota di situ. Nah, kalau kuotanya terlampaui ya ada seleksi. Ya sama yang punya rezeki lebih, masukkanlah swasta ya. Iya. Kasih yang lain yang memang ya yang memang bisa di negeri ya. Negeri gitu Pak ya. Maksudnya Karena kalau dalam mencerdaskan anak bangsa kan tidak hanya negeri. Swasta swasta ini sangat-sangat mendukung pemerintah. benar. Mencerdaskan anak bangsa. Banyak ya kok yang berhasil di situ. Banyak yang berhasil. Saya melihat sekarang kalau memang mampu lebih bagus ya. Iya. Karena swasta sekarang berbeda dengan swasta yang dulu. Apalagi dengan kurikulum Merdeka ini, mereka berlomba-lomba meningkatkan mutu daripada pendidikan, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas. Oh iya. Jadi di masing-masing sekolah itu ilmunya sih sama. Semua sekolah seluruh Indonesia sama. Yang membedakan adalah kreativitas guru, kreativitas kepala sekolah, inovasi. Oh, kalau inovasi kan tidak ada yang sama. Benar Pak. Inovasi inilah yang akan membedakan. Makanya buka-buka web sekolahnya. Oh, anak saya mau begini, mau jadi ini. Oh, bakatnya ke sini. Nah, ini
Ini paradigmanya sudah berubah, tidak sama seperti sekolah favorit lagi. Iya. Sekarang nggak ada, semuanya favorit, semua sekarang. favorit ya. Jadi perlu dipahami orang tua dalam hal pemilihan sekolah ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi guru dituntut untuk mengetahui potensi atau talenta dari anak-anak. Jadi nggak sama ngajarnya. Mungkin dalam satu sekolah ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi gimana sistemnya dia mengajar supaya yang lambat ini bisa ngejar. Kalau dulu kan antam kerobo, ngerti nggak ngerti bukan urusan gue gitu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kan dalam satu kelas ini tentu ada yang cepat larinya, ada yang menengah, ada yang lambat. Nah, yang lambat ini gimana caranya memompa supaya minimal mendekati yang menengah. Dan itu peran guru, mulai dari kepala sekolah sampai guru itu harus paham. Sangat penting perannya. Iya, jadi orang per orang guru itu harus paham sekarang. Iya. Jadi kemampuan orang per orang siswa, guru harus paham. Harus paham. Harus mengikuti perkembangannya siswa-siswanya sendiri ini. Ya, jadi dia punya catatan harian. Ini. Ada dia. Kalau enggak begitu, dia enggak akan tahu perkembangan anak. Gimana nulis raportnya? Iya. Karena raportnya kan narasi sekarang. Iya. Benar sih, Pak. Wah, hebat berarti sistem ini, Pak ya. Kalau saya kenapa nggak dari dulu, Pak ya? Nah, kalau kita lihat Mas Menteri ini, sebetulnya ini pelajaran ini, kurikulum ini sudah diterapkan di sekolah SPK lebih dulu. Ada sekolah dengan perjanjian kerjasama, artinya dengan luar negeri. Nah, jadi di situ bayarnya kan mahal-mahal. Nah, sedangkan sekarang kan di sini di Indonesia dengan kualitas yang sama bayarnya murah. Itu. Tapi bukan murah-murahan, bukan receh-recehan. Kualitas tetap nomor 1. Iya, bukan receh-recehan. Kualitasnya ini. Sehingga masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta berlomba-lomba meningkatkan kualitas sekolah. Dan inilah yang kita senang sekali. Karena apa? Jadi masing-masing akan berlomba menciptakan iklim pendidikan yang luar biasa. Dan bervariatif, Pak ya. Variatif. Makanya talenta di situ. Ini udah dikembangkan olahraga. Saya masukkan bakat anak saya olahraga. Taekwondo. Saya masukkan di situ. Harus orang tua cerdas sekarang memilih. Jadi tiap sekolah nanti ada inovasi-inovasi sendirinya yang akan kelihatan. Dan itu beda-beda, Pak ya. Beda-beda. Variasi, Pak ya. Ya, ada yang nanti mungkin di seni yang unggul. Ada yang nanti di olahraga. Ada nanti yang di wirausaha. Ini berbeda masing-masing sekolah sekarang. Nah, karena kita lihat ada salah satu sekolah ini multi talenta, saya lihat di situ, baik di olahraga maupun di seni. Ini luar biasa, mengungguli yang namanya sekolah yang dianggap favorit dulu lah. Ya, benar. Jauh meninggalan. Malah yang dianggap favorit dulu sekarang ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja sekarang. Benar. Tapi tidak dipungkiri orang tua masih mindsetnya karena mungkin tidak paham dengan pola kurikulum yang baru ini kan banyak yang belum paham, Pak. Betul. Jadi dia tidak tahu sebenarnya sistem ini bagaimana, itu kan mereka belum paham, Pak ya. Dan ini akan dimulai di tahun ajaran baru ini untuk yang mandiri. Dan untuk yang angkatan kedua juga akan dimulai. Artinya yang lolos seleksi sangat ketat dari Kemdikbud akan dimulai di tahun ajaran ini juga. Yang mandiri dimulai tahun ajaran ini juga 2022-2023. Nah, ini Pak Agung terakhir nih, ada nggak pesan-pesan lagi nih buat bapak-bapak ibu yang orang tua ini yang lagi menyediakan sekolah, terutama juga kepada adik-adik kita nih yang sekolah ini, ada nggak pesan-pesan lah untuk mereka ini, Pak Agung? Nah, pesan saya kepada orang tua, janganlah keinginan orang tua yang main. Nah, selama ini keinginan orang tua yang banyak berperan. Harus sekolahnya di sini, harus di sini. Nah, sedangkan potensi anaknya tidak dilihat. Padahal potensi anaknya contohnya ini senang seni, melukis. Dipaksa harus masuk di situ, harus teknik, sedangkan dia tidak suka. Tidak suka.
bukan hanya di PAUD saja yang kurikulum merdeka, di SMP, di SMA, SMK, SLB, dan di kampus pun ada kampus merdeka juga. Benar. Jadi sudah ngeling ini. Iya, kampus merdeka juga. Jadi, saya mau sekolah di sini, gini. Nah, sedari kecil ini sudah dilihat talentanya. Oh, nanti SMA di sini. Nanti saya kuliah ke sini. Sudah pasti akan kelihatan itu. Nanti di SMA nggak ada penjurusan lagi. Udah ada lagi. Nggak ada nanti ada dulu zaman dulu kan ada IPS. Nggak ada. Nanti peminatan. Peminatan. Oh, saya mau ke teknik. Oh, saya pilih ini. Oh, saya mau ke seni. Saya pilih ini. Itu peminatan. Itu dilakukan di kelas 3 ya, Pak? Nah, dari kelas 1. Dari kelas 1 Iya, kelas 10 nanti di SMA udah. Dari kelas 10 udah diarahkan. Udah diarahkan. Nanti bakat minatnya kemana sih? Kemana? Supaya dia juga nanti tidak salah pilih fakultas pada saat iya, nanti begitu nanti dia tamat SMA, saya mau jurusan ini. Saya mau ke arsitek. Saya mau ke desainer. Saya mau ke teknik. Saya mau ke dokteran. Benar. Langsung dia. Jadi tepat sasaran, Pak ya? Iya. Nggak milih dulu. Nah, kamu mau sekolah mana? Yang mana baiknya ya? Iya sih. Kalau nggak begitu, orang tuanya, kamu harus sekolah di sini. Benar. Ini yang paradigma ini yang perlu adanya perubahan. Iya, bahkan dulu stigma kan ada kan zaman-zaman saya kecil juga, zaman-zaman SMA juga, bahwa kayak kalau nggak masuk IPA kayaknya orang kurang setuju. Kelas 2 nanti dianggap kelas 2 atau kelas 3 lah. Udah, kayak IPS tuh kayaknya sisa-sisanya, Pak. Sekarang sudah dilebur. Sekarang kan udah dilebur. Jadi tidak ada nanti IPA, IPS lagi. Jadi nanti ada peminatan bakatnya di mana sih? Maunya kemana sih nanti kuliah? Jadi pelajarannya sama, tetapi yang membedakan adalah di peminatan nanti. Ini yang perlu dipahami dengan orang tua dengan kurikulum yang baru ini. Jangan salah pilih sekolah. Jangan salah pilih sekolah karena semua sekolah sekarang memiliki talenta yang berbeda. Inovasi yang berbeda. Gurunya hebat sekarang. Jadi guru-guru yang tua-tua sudah pensiun nih. Sudah pensiun termasuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sekarang yang di Denpasar hampir sebagian besar ini muda. Usianya di bawah 50 tahun. Jadi larinya kenceng. Dulu ada yang umurnya 82 loh, kepala sekolah. Jangan salah. 70-an juga ada. Iya sih. Tapi begitu saya di Kabid SMP, kita dekati, enggak mudah juga. Benar. Terutama yang swasta yayasannya. Iya. Karena dia yang punya. Iya. Lu ngapain ngatur-ngatur? Orang sekolah saya sendiri. Orang sekolah sih yayasan saya. Iya. Nah, kami dekati ini loh aturan dari Permendikbud. Kasihan nanti guru-gurunya nggak dapat sertifikasi. Ya mohon jadi pembina lah atau pengawas di situ. Yang mengawasi dari yayasan. Berikanlah generasi muda ini ruang untuk berkreativitas. Dan ini sudah ditindaklanjuti dengan mereka. Kita pendekatan dari hati ke hati. Ya, jadi dari hati ke hati sehingga baik itu yayasan, baik itu PGRI sudah mulai. Bahkan ada yang berumur 32 tahun. Oh, jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Muda dari saya berarti. Kepala sekolah bintang Persada yang lolos itu umurnya 32 loh. Tahun, Pak. Jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Kalau orang Bali bilang tabio krinyi. Wah, luar biasa, berarti memang sistem sekarang nih, Pak ya. Iya. Ya, berarti ya itulah orang tua sekarang, berarti ya jangan melihat dari sisi mindset mereka, tapi tolong lihat kemampuan dan minat anak-anak. Iya, betul. Gitu ya. Wah, luar biasa. Pak Agung, terima kasih banyak. Matur suksema sudah mau ngobrol-ngobrol di GG Podcast. Ya, mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa podcast lagi, Pak Agung ya. Iya, sama-sama pendengar GG Podcast. Ini luar biasa ini. Iya. Ya, jadi GG Podcast ini pinter nih nyari ini, jadi update terus nih. Yang sedang-sedang yang sedang-sedang kebut-kebut ini ya dijadikan topik. Ya, kita kan yang penting memberikan informasi ya, Pak ya, ke masyarakat luas, Pak ya. Nggih. Siap. Nih Pak Agung, terima kasih banyak. Sukses selalu Pak Agung, sehat selalu. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan lain Pak Agung. Gitu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Om. Selamat malam. Oke.
teman-teman semua di rumah yang nonton podcast kita, GG Podcast. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Bye-bye.